Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita menginjak ke sesi jawaban kita pada malam hari ini. Dan sekarang saya akan panggil moderator yang akan menemani saya untuk memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini, yaitu dengan Mas Kevin Ciunardi, SEBPA. Beliau adalah Upacarika Magabudi Kota Medan, Wakil Ketua 3 Dharmapala Nusantara Sumut. Selamat malam, Namo Buddhaya, Mas Kevin. Malam, Salam semua salam saudara. semua saudara, Pak Ya, Ulan. jadi Mas Kevin Terima ini kasih. berarti posisi lagi di Medan nih, Mas ya? Ya, lagi di Medan. Oke, baik, langsung saja kepada Mas Kevin untuk memulai memandu diskusi kita pada malam hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ulan. Saya izin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Wite Tong Tien, salam kebajikan, Bagas Waras, Rotiatu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Oke, pada malam hari ini, perkenalkan saya Kevin Junardi akan memandu acara pada hari ini, gabungan online kita pada tanggal 28 April 2025, hari Senin. Dan hari ini kita akan berdiskusi dengan Bante Tejapuno Mahatera. Beliau adalah seorang Upapadesa Regional Jawa Timur, yaitu Wakil Biku Pembina Jawa Timur. Topik kita pada hari ini yaitu adalah cinta kasih, bagaimana dengan cinta kasih dapat mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan. Kalau Bante sudah siap, kita langsung mulai saja ya Bante ya. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya Ya, sebelumnya sampaikan salam kita semua saudara, salam Salam Pancasila, salam semua saudara. merdeka. 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 Salam Kalau semua tadi saudara. Nggak pakai kita, Bante. ya, Biar baik, nggak terlalu banyak kata-katanya, Bante. salam SSS. semua saudara. Ya, betul. Maaf loh, Bante. Ya, ini kadang-kadang selalu kita tambahin kitanya. Padahal salam semua saudara. Iya, tanpa Ya, ada kata kita itu sudah termasuk kita semua, Bante. betul. Baik, terima kasih. Jadi kalau tadi salamnya dari semua agama sudah disampaikan oleh Romo Kevin dan saya menyampaikan salam kebinekaan kita Indonesia yang harus selalu kita jaga dan kita lestarikan bersama keberadaan salam ini. Karena kita lahir di sini, nyari makan di sini, dan kebanyakan akan matinya juga di sini. Jadi Indonesia adalah rumah kita bersama yang harus kita jaga, kita rawat bersama untuk kita bisa hidup damai, hidup bahagia. Dan tentu yang satu lagi yang diharapkan adalah sejahtera. Hidup bahagia, hidup damai, hidup bahagia, dan sejahtera. Nah, untuk mengawali dari apa yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini bertemakan tentang cinta kasih yang nanti berdampak pada kedamaian dan juga kebahagiaan yang tentu menjadi harapan bagi kita semua. Saya mengambil satu kata-kata yang tertera di dalam Karania Mita Sutta. Dalam Karania Mita Sutta itu disampaikan oleh Buddha bahwa inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna. Ia hendaknya jujur, sungguh jujur, rendah hati, ramah tamah, tidak sombong. Kemudian di bagian Karania Mita Sutta juga yang berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini berbunyi bahwa jangan menipu orang lain, jangan menghina siapapun dimanapun juga. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain, makhluk lain celaka. Jadi
Penekanan pada kata-kata itu adalah jangan menipu. Kita harus jujur, sungguh jujur tadi. Jangan berbohong, jangan membohongi orang lain. Menurut saya, hemat saya, orang yang jujur itu, karena kalau kita belajar ajaran agama, pertama kali yang harus dilakukan adalah mengarahkan apa yang diyakini, apa yang diketahui dari ajaran agama yang diyakini itu ke dalam diri sendiri. Jadi sebelum kita mengabarkan ajaran itu kepada orang lain, itu harus bisa diarahkan ke dalam diri sendiri supaya kita bisa hidup sesuai dengan ajaran agama yang kita yakini itu. Karena ini berhubungan dengan kata-kata yang akan kita ucapkan, yang Buddha juga pernah mengatakan bahwa kata-kata seindah apapun kita rangkai menjadi tidak indah apabila diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya. Tetapi kata-kata akan menjadi indah apabila diucapkan oleh orang yang melaksanakannya. Jadi walaupun kita pandai mengurai kata, bisa merangkai kata-kata yang indah, yang bagus, tapi kalau kemudian kita tidak mempraktekkan, tidak melaksanakan, maka ya kata-kata yang kita sampaikan pun juga tidak didengarkan atau tidak diindahkan oleh orang lain. Kecuali kalau kita sendiri sudah mempraktekkan, melaksanakan, itu pasti apa yang kita sampaikan ini akan didengarkan oleh orang lain. Nah, maka kalau kita bisa katakan ajaran agama kita pelajari bukan untuk mencari kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, dan bahkan menghakimi orang lain. Tetapi kita mempelajari ajaran agama untuk supaya kita bisa hidup sesuai dengan ajaran agama yang kita yakini, sehingga pikiran kita benar, ucapan kita benar, perilaku benar. Nah, maka menurut hemat saya, orang yang jujur itu adalah orang yang antara pikiran, ucapan, perilakunya itu selaras sesuai dengan apa yang diyakini dan diajarkan. Nah, kemudian jangan menghina siapapun juga, dimanapun juga. Walaupun kita tahu ya ada perbedaan, ada ketidaksamaan, entah itu pikiran, entah itu pandangan, entah itu pendapat, atau pendapatan, atau memiliki perbedaan-perbedaan yang lain. Jangan menghina mereka, karena itu akan menjadi celah untuk kita bisa saling bertikai, saling bermusuhan, menimbulkan percekcokan, perselisihan, begitu, karena saling hina. Apalagi kalau kita juga sudah tahu bahwa Indonesia ini sangat majemuk, kaya raya dengan kebinekaan. Sehingga karena itulah yang membuat Indonesia itu indah. Dan karena itu juga yang pernah saya katakan bahwa karena perbedaan itulah Indonesia itu kaya. Karena perbedaan itulah yang membuat Indonesia itu menjadi indah. Apa yang dimiliki oleh negara lain, kita juga punya. Tapi yang kita punya belum tentu dimiliki oleh negara lain. Itu untuk menggambarkan bahwa kita ini sangat luar biasa. Nah, kemudian tadi disampaikan juga, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain, makhluk lain celaka. Ya, jadi kebencian ini salah satu akar menurut ajaran Buddha ya. Salah satu akar yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat. Nah, kalau mungkin secara familiarnya orang Buddha mengatakan ada dosa, loba, dan moha. Dosa itu dalam ajaran Buddha dikatakan kebencian, loba adalah keserakahan, moha itu adalah ketidaktahuan atau kebodohan, ketidaktahuan. Nah, karena tiga hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat yang mengakibatkan dirinya sendiri menderita, orang lain, makhluk lainnya pun juga menderita. Padahal kita hidup tidak bisa sendirian. Kita selalu memerlukan orang lain untuk hidup bersama dengan kita. Nah, itu keanehan kita salah satunya. Kalau hidup sendiri tidak bisa, hidup
berkelompok sering terjadi pertikaian karena perbedaan-perbedaan yang ada tadi menjadi pemicu untuk terjadinya hal demikian karena dipermasalahkan oleh orang-orang yang memang bermasalah. Tapi bagi orang yang tidak bermasalah tidak akan mempermasalahkan apapun, apalagi yang ada di luar dirinya. Begitu. Maka karena itu, hari ini kita mencoba untuk membahas tentang praktik cinta kasih yang harus kita lakukan, yang harus kita praktekkan supaya kedamaian bisa terwujud. Kebahagiaan dan kesejahteraan yang menjadi harapan dan cita-cita kita semuanya bisa tercapai. Memang ini semuanya perlu proses. Dan proses ini harus kita lewati, harus kita lalui dengan benar. Sampai sejauh ini, kita belum benar-benar bisa mewujudkan kedamaian. Kita belum benar-benar bisa mewujudkan kebahagiaan. Kita belum benar-benar bisa mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Nah, mungkin ajarannya udah benar. Cara-cara yang disampaikan sudah sangat luar biasa oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan atau pendidikan yang luas. Tapi kalau kemudian itu tidak sampai pada akar permasalahannya, maka tentu ini tidak akan bisa mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan tadi. Nah, akarnya dari semua permasalahan itu dari diri kita sendiri, dari diri kita masing-masing. Jadi kita ini juga memiliki peran yang teramat besar pada upaya untuk mewujudkan kedamaian, karena hanya karena satu orang itu kedamaian bisa menjadi koyak, menjadi rusak. Hanya karena ulah satu orang atau segelintir orang, kebahagiaan tidak bisa kita wujudkan atau kesejahteraan tidak bisa kita capai. Misalnya, orang yang pikirannya penuh dengan kebencian dan kemudian disampaikan melalui tutur kata yang penuh dengan kebencian, perilaku yang penuh dengan kebencian, atau melalui media-media yang bertaburan penuh dengan kebencian, itu akan dengan sangat mudah untuk membuat orang-orang yang kesadarannya lemah terkontaminasi kebencian. Padahal itu diawali dari satu orang, apalagi kalau satu orang itu adalah orang yang memiliki pengaruh besar, memiliki massa yang banyak. Dengan sangat mudah untuk menebarkan virus kebencian melalui berbagai macam media yang ada, yang membuat ya kedamaian itu menjadi rusak, menjadi koyak. Begitu pula kebahagiaan, kita berharap dunia kita yang kita tempati bersama itu bagaikan surga. Tapi itu tidak akan bisa tercapai kalau memang dihuni oleh orang-orang yang tidak damai, tidak bahagia. Jadi kalau kita damai, kita bisa mewujudkan kebahagiaan dan bahkan bisa mewujudkan kesejahteraan. Hanya mungkin karena satu orang, mungkin jabatannya tinggi, kekuasaannya tinggi ya, kemudian dia sampai berpikir untuk mengambil hak yang bukan haknya, korupsi misalnya. Itu harusnya bisa mencapai target supaya pendidikan bisa dirasakan sampai di seluruh pelosok Nusantara misalnya. Atau untuk daerah desa-desa tertinggal, untuk masyarakat yang ekonomi rendah supaya bisa mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang sesuai dengan pekerjaannya dan kesejahteraan akan dapat diperoleh. Tapi karena orang serakah membuat apa yang bukan miliknya diambil, yang membuat target tadi tidak bisa tercapai. Sehingga ini karena faktor juga keserakahan, sehingga kesejahteraan itu tidak bisa terwujud. Maka karena itu, mari kita semuanya sebelum mengajak orang lain, diawali dari diri kita sendiri untuk bagaimana mampu membebaskan diri kita dari kebencian, dari keserakahan, dari kebodohan. Karena bagaimanapun seperti yang tadi saya katakan, kita ini tinggal di dunia yang sama. Kalau kita merusak dunia ini, merusak rumah kita bersama. Kalau kita tinggal di Indonesia, begitu satu orang merusak, ini merusak rumah yang namanya Indonesia. Nah, maka dari itu kita mengambil garis besarnya dari setiap ajaran agama, saya yakin mengajarkan untuk umatnya supaya tidak memiliki kebencian.
apalagi itu tersalurkan melalui ucapan, perilaku, atau melalui media-media. Jadi selalu mengajarkan untuk memiliki cinta kasih. Nah, cinta kasih ini dipraktekkan untuk membebaskan diri orang yang memiliki kebencian, bebas dari kebencian. Makanya pernah saya sampaikan bahwa kalau kita sebelum mengenal ajaran agama kita itu hidupnya penuh dengan kebencian, setelah kita belajar ajaran agama, maka kebencian itu harusnya mulai terkikis dari diri kita sehingga akhirnya kita memiliki rasa cinta kasih. Berkembang cinta kasih dan tutur kata perilaku kita pun juga penuh dengan cinta kasih. Pikiran, ucapan, perilaku yang penuh dengan cinta kasih akan membuat diri kita sendiri bebas dari penderitaan karena kebencian, dan kita dengan cara itu pula akan bisa menghargai kehidupan, memanusiakan manusia, menghargai orang lain, makhluk lainnya, bahwa mereka sama-sama makhluk yang setelah dilahirkan pasti tua, sakit, dan mengalami kematian. Dan mereka semuanya juga ingin hidupnya bahagia. Maka jangan karena marah dan benci mengharap orang lain, makhluk lain celaka. Jadi kita praktiknya ke sini supaya kita bisa actionnya keluar nanti, pikirannya penuh dengan cinta kasih, ucapannya penuh dengan cinta kasih, perilakunya penuh dengan cinta kasih. Dan dari kristalisasi dari orang-orang yang memiliki cinta kasih tadi bisa mewujudkan kedamaian. Nah, kalau kita sudah damai, kita bisa belajar dengan baik, sekolah dengan baik, bekerja dengan baik, maka kita semuanya bisa memperoleh kebahagiaan secara batiniahnya, bebas dari kebencian, dan secara duniawinya, kita kesejahteraannya juga semakin lebih baik, kebutuhan-kebutuhannya bisa terpenuhi dengan baik, dan kesejahteraan ini bisa sama-sama kita nikmati, bisa sama-sama kita rasakan. Nah, maka karena itu ada di dalam Buddhis itu diajarkan tentang teori meditasi, metta bawana. Dengan melafalkan kalimat semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ini bukan arahnya keluar, tetapi arahnya ke dalam. Dengan kita menanamkan cinta kasih dalam pikiran kita, kembangkan cinta kasih dalam pikiran kita, harapannya tidak ada marah, benci, jengkel, sakit hati, dendam muncul, berkembang, menguasai, mencengkeram, dan bahkan memperbudak kita. Tidak ada itu. Sehingga dikala pikirannya sudah dikuasai oleh cinta kasih, berkembang cinta kasih, maka tutur katanya, perilakunya penuh cinta kasih. Yang membuat dirinya sendiri bahagia, orang yang diperlakukan dengan penuh cinta kasih juga akan bahagia. Orang lain, makhluk lain juga akan selalu mengharapkan kehadiran kita karena kita membawa kesejukan, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan. Tapi dikala kita memiliki kebencian, apa yang terjadi? Kita sendiri menderita pagi, siang, sore, malam karena kebencian menguasai, membakar kita. Tutur kata kita penuh dengan kebencian, perilaku kita penuh dengan kebencian. Ya kemanapun membawa keonaran, tidak membawa kesejukan. Dia tidak bahagia hidupnya. Kalau dirinya sendiri saja tidak bahagia, dia tidak akan bisa membuat orang lain bahagia, makhluk lain bahagia. Karena dikuasai oleh kebencian tadi. Jadi orang yang di dalam dirinya telah terbakar kebencian, ia tidak akan bisa mencintai orang lain, makhluk lain dengan cara yang benar. Sehingga karena itulah kita berupaya pada saat kita berkumpul, bergaul dengan banyak orang, kita bukan mencari perbedaannya, tetapi mencari kesamaannya untuk supaya kita bisa memiliki kebahagiaan, memiliki kedamaian, memiliki kebahagiaan. Nah, kalau di sini tadi sudah saya katakan bahwa garis besarnya adalah memiliki cinta kasih tadi. Nah, kalau seumpamanya Bante, saya dimaki orang Bante, saya dicela orang, dihina, fitnah orang, bagaimana? Pernah ada satu buku yang ditulis oleh Hacan Kang. Beliau pernah ditanya, Bante, seumpamanya kitab sucinya Bante dirobek-robek kemudian dibuang di kloset, apa yang Bante lakukan? Acan Bram
dengan bijak mengatakan ya disiram supaya klosetnya tidak tersumbat. Itu langkah yang tepat. Tapi seberapa banyak orang yang akan berpikir seperti itu? Sehingga akhirnya mungkin marah dan menyulut kebencian di mana-mana, yang terjadi harga kitab suci tadi menimbulkan kerusakan dan bahkan pertikaian yang menyebabkan nyawa bisa melayang. Artinya kitab sucinya tidak nyawa itu lebih tidak bernilai daripada sebuah buku yang bisa kita cetak lagi, yang kalau di kloset tadi menyumbat ya kita bisa siram. Nah, jadi kalau kita masih menyimpan pikiran yang menghina saya, melukai, menyakiti, merampas milik saya, kalau kita itu masih punya pikiran seperti itu, jadi dalam diri kita sendiri masih menyimpan kebencian. Kita tidak puas, kita jengkel, kita marah, kita benci, kita sakit hati, kita dendam gitu kan. Dan selalu berpikir bagaimana membalas itu kalau memang kualitas pikirannya orang, keyakinannya orang masih rendah. Dia berpikir untuk membalas, melukai, menyakiti. Sehingga yang terjadi bagaimana? Kalau kebencian dibalas dengan kebencian, atau perbuatan buruk dibalas dengan keburukan, kualitasnya sama-sama buruknya, di situ tidak akan menyelesaikan permasalahan. Nah, bagaimana supaya bisa menyelesaikan permasalahan? Sudah mengatakan, kalahkan kebencian dengan cinta kasih. Jadi, kalau kebencian dibalas dengan kebencian, itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berakhir, tetapi akan berakhir apabila dibalas dengan tidak membenci. Milikilah kesadaran supaya kita tidak muncul kebencian, dikuasai, dicengkram, dan diperbudak oleh kebencian. Milikilah kesabaran dalam menghadapi peristiwa seperti itu. Kemudian milikilah kebijaksanaan yang telah kita pelajari dari waktu ke waktu, praktek spiritual yang telah kita praktekkan selama ini digunakan untuk menyikapi dengan bijak tentang masalah itu. Milikilah pengendalian diri dan berupaya untuk kemudian membalas dengan cinta kasih. Memang ini tidak gampang, tapi saya yakin Ibu Bapak Saudara sekalian bisa untuk melakukan itu. Mampu untuk melakukan itu, sehingga akhirnya kebencian itu akan selesai, pertikaian itu akan selesai, sehingga kita sama-sama bisa mewujudkan kedamaian, kebahagiaan yang menjadi harapan kita semua. Nah, kalau ditanya Bante, dengan kita memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang penuh dengan cinta kasih secara spesifiknya, apa manfaatnya bagi diri kita? Nah, Buddha pernah mengatakan ada 11 manfaat kalau Ibu Bapak Saudara sekalian mempraktekkan hidup dengan cinta kasih, bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam. Jadi pikiran, ucapan, perilakunya penuh dengan cinta kasih. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara sekalian bisa tidur nyenyak. Jadi yang susah tidur, kalau mau tidur harus minum obat, ya coba belajar mencintai, menyayangi dirinya dengan mau merelakan melepaskan kebencian di dalam dirinya tadi supaya hidup dengan cinta kasih. Jadi supaya mendapatkan kualitas tidur yang baik, tidur dengan nyenyak. Kemudian yang kedua, bisa tidur dengan nyenyak dan tidak mimpi buruk. Jadi orang yang mempraktekkan cinta kasih tadi, dia tidurnya bukan gelisah, bukan mimpi yang macam-macam, tapi tidurnya nyenyak, mendapatkan kualitas tidur yang baik. Yang wajahnya suram, yang usianya masih muda tapi nampak tua, dengan mempraktekkan cinta kasih, pikiran, ucapan, perilakunya penuh dengan cinta kasih, akhirnya wajahnya berseri-seri, wajahnya riang gembira. Nah, dengan mempraktekkan cinta kasih juga, banyak makhluk yang menyukai kita karena kita
lakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan, menghargai kehidupan tadi, mempraktekkan cinta kasih tadi, makhluk apapun akan sayang sama kita. Kita tidak ditakuti oleh mereka. Bahkan mungkin kalau kita datang dari mana-mana, dengan mudah mereka akan menyambut kehadiran. Disukai, disayangi oleh semua orang, karena pikiran, ucapan, perilakunya penuh dengan cinta kasih, menyejukkan, mendamaikan tadi, disukai oleh semua orang. Diharapkan kehadirannya dimanapun, kapanpun. Karena dia bisa menghargai kehidupan, bisa menghargai orang lain, makhluk lain. Nah, kemudian orang yang mempraktekkan cinta kasih akan dilindungi oleh makhluk-makhluk mulia, oleh makhluk-makhluk yang luhur. Dia juga terhindar dari ilmu hitam, dia terhindar dari senjata tajam atau racun. Kalau dia mempraktekkan cinta kasih, ya kalau semedi, meditasi ini sebenarnya di setiap ajaran agama diajarkan ya. Cuma bahasanya berbeda-beda gitu. Kalau semedi, wiritan, zikir, itu cepat bisa konsentrasi. Pikirannya tidak bercabang-cabang karena kita memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Pikirannya cepat bisa tenang, bisa cepat memperoleh kemajuan di dalam semedinya. Kemudian, kalau di dalam kehidupannya sekarang ini tidak mencapai tingkatan-tingkatan spiritual yang tinggi, ya, bukan hanya mencapai kesaktian ya. Jadi orang sakti itu belum tentu suci, tapi orang suci itu pasti sakti. Jadi banyak orang mungkin begitu punya kesaktian merasa sudah luar biasa. Padahal bisa saja orang sakti itu masih jahat, pikirannya, ucapannya, perilakunya masih jahat gitu ya. Karena memang belum suci, hanya memiliki kemampuan-kemampuan batin karena suka semedi tadi. Jadi kalau di dalam kehidupannya sekarang tidak mencapai tingkatan spiritual yang tinggi, setelah meninggal dunia pun dia bisa terlahir di alam surga. Yang intinya juga dengan mempraktikkan cinta kasih ini hidupnya tidak akan mengalami kesusahan, tidak akan mengalami kesulitan. Nah, ini berhubungan dengan diri kita sendiri. Dan begitu kita berhubungan dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan praktek cinta kasih di rumah juga tentu akan damai. Rumah itu akan bisa terwujud keharmonisan, kebahagiaan karena antara satu dengan yang lain bisa saling mencintai, saling menyayangi. Kemudian pada saat kita berkumpul berbaur dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan banyak orang, ya kita sama-sama bisa mempersembahkan hal yang terbaik, pikiran yang terbaik, tutur kata, perilaku yang terbaik, yang dengan cinta kasih yang membuat kedamaian itu tadi bisa terwujud, kebahagiaan bisa kita rasakan bersama-sama, dan kesejahteraan yang adil dan merata segera bisa terrealisasikan. Maka karena itu, mari kita semuanya menyikapi segala sesuatu dengan selalu berpikir jernih, bertutur kata dengan bijak, dan berperilaku dengan wajib. Semoga kita tidak menyia-nyiakan waktu kehidupan yang begitu cepat dan singkat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari bunga, walaupun bunga itu setelah kita tanam dia kuncup, kemudian mekar, memberikan keindahan, memberikan keharuman yang terindah, yang terharum, bunga itu pada saatnya, pada waktunya akan layu dan juga jatuh ke tanah. Begitu pula kehidupan kita, mari kita semuanya selalu berpikir yang terbaik, bertutur kata yang terbaik, berperilaku yang terbaik, walaupun ada hukum yang tidak bisa kita hindarkan, bahwa kita semuanya pada saatnya, pada waktunya, pelan namun pasti mengalami tua, sakit, dan mengalami kematian. Kalau ada pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Mari kita mati meninggalkan karya-karya kebajikan. Ini yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Salam saudara, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Bagi semua saudara. Terima kasih Bante atas pemaparan materinya. Ya, Bante menganjurkan kita untuk mempraktekkan cinta kasih pada diri kita sendiri,
dan lakukannya baik melalui pikiran, ucapan, perilaku juga sama, ya selaras, yaitu mempraktikkan cinta kasih. Selanjutnya saya persilahkan tanggapan dari tokoh-tokoh agama. Mungkin saat ini saya undang dari agama Hindu, ya. Apakah sudah ready? Pak Dr. IGD Putu Suardana, STMM, dari Badan Penyiaran Hindu, PHDI Jatim. Hadir, hadir Ya, Mas silakan. Kevin. Ya, silakan Pak. Salam semua saudara. Oke, terima kasih. Pertama, selamat malam untuk semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Tito Tien, salam sejahtera, namo buddhaya, salam semua saudara. Oke. Menyimak pemaparan dari Bante tadi ya, cinta kasih. Jadi memang inti dari kehidupan kita bermasyarakat tidak saja dengan sesama manusia ya, dengan apapun dasarnya adalah cinta kasih kita untuk dapat hidup bersama. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan kita atau pangkat kita, ketika kita tidak punya cinta kasih, kita tidak akan bisa menikmati apa yang kita miliki. Ya, seperti Bante katakan, sekalipun kita tidak punya apa-apa, tapi begitu kita punya cinta kasih, orang itu pasti akan dengan mudah membantu kita, kan begitu ya Bante ya. Sebaik-baiknya manusia atau kita adalah ketika kita memiliki manfaat bagi orang lain. Kalau saya mengutip di dalam kitab saya, dalam kitab Saras Camuscaya itu ada di sloka 146 itu ada mengatakan, apan tanhane luwihe saking prana ngarania, nging urip mulya ring triloka. Matangian masih juga engwang sasya mang mawa mangkana asihaning wang ring len. Jadi manusia itu disebut mulia ketika ia dapat bermanfaat bagi orang lain dengan menaruh cinta kasih kepada siapapun. Seperti apa? Seperti dia menyintai dirinya. Sekali lagi, dia menaruh cinta kasih itu seperti dia menyintai dirinya. Dengan demikian, itulah hakikat dari orang yang disebut orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ada beberapa hal yang harus ditumbuhkan di dalam diri kita masing-masing. Kita tidak bisa menyuruh orang lain untuk memulai membangun rasa itu, tetapi kita tumbuhkan itu dari diri kita sendiri. Ya, ada beberapa hal yang harus ditumbuhkan di dalam cinta, di dalam diri kita masing-masing. Saya mengutip apa yang tertuang di dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 12, Loka 13. Itu di sana ada mengatakan, Adwesta sarwa bhutana maitra karuna ewaca. Nirmama nirahamkara samoduka suka kesami. Kalau bicara satu-satu, adwesta sarwa bhutanam. Berarti adwesta sarwa bhutanam itu kita tidak membenci semua makhluk, Bante. Semua makhluk. Semua makhluk itu kan manusia, binatang, tumbuhan. Jadi semua makhluk itu kita tidak membenci. Karena apa? Hakikat dari semua, inti dari semuanya adalah ada Tuhan. Di dalam keyakinan Hindu ya, ada Tuhan di dalamnya. Jadi Tuhan yang membuat semua itu menjadi hidup. Manusia menjadi hidup karena ada Tuhan di dalamnya sebagai sang Atman, sang jiwa. Binatang bisa tumbuh, bisa hidup juga karena Tuhan ada di dalamnya sebagai sang jiwa atau Atman. Demikian juga tumbuhan. Nah, dengan melihat Tuhan hadir dalam setiap manifestasi, dalam setiap bentuk, maka kita tidak akan ada alasan untuk saling menyakiti. Ya, kalau di dalam kitab yang lain, di dalam sloka yang lain itu mengatakan,
samam pasyan hisarwata saru wasitam hanistam nahinasti atmanat manam tatayanti paramgat. Nahinasti itu kita tidak akan menyakiti siapapun. Baik seperti Bante katakan tadi, dalam pikiran pun kita tidak ada keinginan untuk menyakiti, apalagi dalam kata-kata, apalagi dalam perbuatan. Dalam pikiran aja kita sudah tidak berpikir untuk menyakiti. Ya. Itu yang pertama. Adwesta sarwa butadam, tidak membenci semua makhluk. Kemudian yang kedua, maitra karuna ewaca. Kita bersahabat dengan penuh cinta kasih. Bukan bersahabat karena kita satu agama, bukan bersahabat karena kita satu keluarga, bukan bersahabat karena kita satu kelompok, bukan. Tapi kita bersahabat karena kita dengan dasari atas cinta kasih. Nah, dengan melihat supaya dasar menjadi cinta kasih, ada sebuah mahawakya dalam agama Hindu yang disebut dengan Wasudaiwa Kutumbakam. Jadi sesungguhnya kita semua ini adalah bersaudara. Jadi demikian. Jadi yang kedua, kita tumbuhkan persahabatan didasari atas cinta kasih. Kemudian nirmama, nirmama itu saling berbagi, Bante. Jadi saling berbagi. Apa yang dapat kita bagi? Ya apapun yang kita miliki, apapun yang mampu kita berikan kepada siapapun, ayo kita bagi, ayo kita berikan. Nah, di dalam sekarang era digital ini, yang paling mudah, yang paling gampang kita bagi adalah bagaimana kita membagi informasi-informasi yang positif yang kita terima, kan begitu. Sekarang ini banyak sekali kita menerima berita tanpa melakukan klarifikasi atau apa, kita sudah nge-share, kan begitu. Itu berarti apa yang kita bagikan salah. Kita harus membagi sesuatu yang bermanfaat untuk hidup bersama, kan begitu. Kemudian nirmama. Kemudian yang keempat nirahamkara. Ahamkara itu ego. Jadi merasa paling bisa, merasa paling benar, merasa paling mampu. Padahal kita semua lahir dalam keyakinan agama Hindu, kita semua lahir itu karena kita tidak sempurna, kita punya kekurangan. Oleh karena itu kita membutuhkan orang lain. Jadi jangan merasa paling bisa. Di dalam kitab Slokantara, Sloka 79 itu mengatakan nirdoso naiwa jayate. Tidak ada manusia yang lahir tanpa dosa, tidak ada manusia lahir tanpa kekurangan. Dengan demikian, akhirnya ayo kita tidak ego, kita bisa menerima segala bentuk perbedaan, menerima pendapat, masukan dari orang lain. Kemudian sama duka, suka. Sama dalam suka dan duka. Karena suka dan duka itu akan berganti. Ketika kita suka, jangan terlalu beruforia sehingga lupa diri, lupa dengan teman, lupa dengan sahabat, lupa dengan cinta kasih. Ada orang lain yang bisa kita bantu. Demikian juga pada saat kita duka, kita jangan juga terpuruk mengambil jalan pintas yang mungkin seperti Bante katakan tadi akan menyakiti orang lain supaya kita beruntung, juga itu dihindari. Jadi sama duka, suka. Kemudian yang terakhir adalah kesami. Kesami itu adalah memaafkan. Tadi dengan tegas Bante juga mengatakan ketika kita disakiti oleh orang lain, cobalah kita tidak membalas dengan perbuatan yang sama, dengan perbuatan yang menyakitkan, karena sesungguhnya pada akhirnya kita itu akan tersakiti sendiri sama dengan menyakiti diri kita sendiri, ya. Kemudian itu sifat-sifat itulah yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita sehingga rasa cinta kasih kita akan tumbuh kepada siapapun, kepada sarwo prani. Oke. Nah, demikian kira-kira dari tanggapan kami agama Hindu. Mari kita tumbuhkan rasa cinta kasih kita. Adwesta sarwo butanam, tidak membenci semua makhluk. Maitrah karuna ewaca, bersahabat dengan penuh cinta kasih. Nirmamo nirahamkarah, bebas dari keakuhan, bebas dari kesombongan. Sama duka, suka kesami. Kita sama dalam keadaan suka dan duka. Ayo kita saling memaafkan. Dengan demikian akan tumbuh kehidupan yang harmonis dalam segala bentuk perbedaan yang ada. Demikian, saya tutup dengan para musanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tituk tien, salam rahayu. Terima kasih. Terima kasih
Pak Ketip itu atas tanggapannya. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan penanggap dari tanggapan dari tokoh Islam. Ya, berikutnya saya undang Ustadz Sun Haji MPDI. Silakan Pak. Salam, salam semua saudara. Salam semua saudara. Kami mewakili di sini dari agama Islam. Tadi sudah banyak disampaikan oleh saudara-saudara dari agama lain juga hampir sama. Cinta kasih mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan. Dalam Islam, cinta kasih ini dapat mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan, baik secara individu maupun sosial. Cinta kasih yang pertama, cinta kasih sebagai fondasi kehidupan individu maupun sosial. Ini sebagaimana dalam ajaran agama kami, ini adalah penuh cinta dan kasih. Ar-Roh dalam istilahnya itu dikenal dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini penuh cinta dan kasih, baik secara individu maupun sosial. Bahkan kepada makhluk selain manusia, itu harus cinta dan kasih. Itu yang diajarkan oleh guru kami, Abuya Nizam As-Sofa. Jadi cinta dan kasih itu tidak pandang bulu. Jangan hanya kepada manusia, kepada makhluk selain manusia, itu pun kita harus cinta dan kasih. Sering sekali beliau bercerita bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan suri tauladan tentang cinta dan kasih ketika beliau berada di Madinah. Di situ ada seorang yang buta, kemudian orang tersebut tidak suka dengan Nabi Muhammad dan bahkan sering mencaci maki beliau sampai meninggal dunia. Nah, dan pada akhirnya salah satu sahabat dari Rasulullah itu bertanya, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya, wahai Aisyah, adakah amalan atau pekerjaan yang belum aku lakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ada, yaitu memberi makan orang yang ada di pojok pasar, orangnya buta. Nah, kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini pergi ke pasar, menuju pasar dan mencari orang yang buta. Kemudian beliau bertamu ke rumah tersebut, kemudian masuk dan kemudian memberi makan. Istilahnya itu kalau dalam bahasa Jawa itu dulang. Kemudian sang buta ini langsung menapik tangan dari Abu Bakar. Siapa kamu? Engkau bukan orang yang biasa memberiku makan.
engkau pasti orang lain. Orang yang memberiku makan itu orangnya tangannya lembut, penuh cinta dan kasih. Nah, di dalam percakapan ini dan ketika Abu Bakar As-Siddiq ini memberikan makan kepada orang tersebut, beliau ini terus menjelek-jelekan baginda Rasulullah. Sehingga Abu Bakar ini memberi makannya itu agak kasar mungkin ya. Sehingga kemudian langsung ditabik. Kemudian akhirnya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar ini menjawab, iya, aku bukan orang yang biasa memberiku makan. Aku adalah salah satu sahabatnya. Aku adalah salah satu pengikutnya. Aku adalah Abu Bakar. Dan ketahuilah, orang yang setiap hari memberimu makan, itu adalah orang yang engkau benci, orang yang engkau jelek-jelekan, yaitu Muhammad. Seketika itu, orang tersebut menangis sejadi-jadinya. Apa benar yang engkau katakan? Bahwasannya yang setiap hari memberiku makan itu adalah Muhammad. Dan dijawab oleh Abu Bakar, iya. Dan orangnya sekarang sudah meninggal. Dan aku ingin melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah beliau lakukan. Kemudian orang tersebut pada akhirnya menangis sejadi-jadinya dan akhirnya memeluk agama Islam dan bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Islam itu memberikan cinta kasih harus untuk mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan. Meskipun dicaci, dimaki, dijelekan, difitnah, tetap membalas dengan kebaikan dan kelembutan. Maka ini bisa menjadi pondasi hidup baik individu maupun sosial. Yang kedua, cinta kasih dapat menciptakan kedamaian. Ini juga sebagaimana yang juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, bahwasannya tidak disebut orang Muslim yang apabila ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, dari sini kami-kami yang mohon maaf beragama Muslim ini tidak bisa disebut sebagai seorang Muslim yang baik, seorang pengikut yang baik, apabila kami melukai saudara kami melukai manusia lain. Kenapa? Karena itu tadi, kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya. Kalau kita mencintai diri kita, apakah mungkin kita akan menyakiti diri kita? Prinsip yang kedua inilah yang menjadi landasan hidup, bahwasannya cinta kasih itu dapat mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan dalam Islam. Sehingga saudara yang lain itu dicintai sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Guru kami, Buya Asofa pun juga mengajarkan yang sebagaimana saya sampaikan di awal, jangankan kepada manusia, kepada makhluk lain pun itu harus penuh cinta dan kasih. Baik kepada batu, tumbuhan, hewan, itu harus penuh cinta dan kasih. Sebagaimana engkau mencintai diri sendiri. Yang ketiga, kebahagiaan dalam Islam tidak hanya
karena materi dan kebendaan, melainkan dari hati yang penuh cinta dan kasih. Nah, dari prinsip yang ketiga ini, bahwasannya kebahagiaan bagi Muslim itu tidak hanya berupa materi dan kebendaan yang bisa dilihat oleh mata, melainkan kebahagiaan yang hakiki itu adalah ada di dalam hati. Ini juga diajarkan oleh guru kami, Buya Asofa, itu seperti itu. Jadi bukan materi, bukan kebendaan, bukan hal yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dinikmati oleh jasmani, akan tetapi kebahagiaan yang lebih utama itu adalah yang ada di dalam hati. Nah, kebahagiaan yang ada di dalam hati itu adalah kebahagiaan yang diberikan kepada orang lain. Sehingga cinta kasih ini betul-betul dapat mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan, baik secara individu maupun secara sosial, dan juga kepada makhluk selain manusia. Dari sini cinta kasih adalah energi yang dapat menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan. Energi dari dalam diri, energi dalam hati yang mewujud keluar diri, yaitu menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan kepada makhluk lain. Tanpa cinta, hati manusia menjadi kering. Tanpa cinta kasih, sayang kepada makhluk lain, hati manusia akan menjadi batu, kering, keras. Maka dari situ, ketika hati manusia kering, hatinya menjadi batu, maka orang tersebut akan mudah sekali untuk dipicu untuk fitnahan dan juga menjelekkan. Akan mudah sekali nantinya dipecah belah untuk saling memusuhi kepada yang lain. Maka cinta kasih itu harus betul-betul tertanam di dalam hati, sehingga manusia tidak mudah untuk dipecah belah dan dunia akan menjadi tenang ketika manusia hidup dengan kedamaian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, pandangan kami. Terima kasih, salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Ustadz Sunhaji atas tanggapannya. Selanjutnya, saya juga mengundang tokoh dari Konghucu untuk menanggapi, yaitu Sesio Insinyur Johan Anjon, yang merupakan Ketua Parakin Sumatera Utara. Ada Sesiung, saya persilakan. Salam kita semua saudara. Salam saudara. Ya maaf Pak Ulan. Salam semua saudara. Ya, saya juga mohon maaf. Ketularan Bante Teja Puno tadi. Iya. Bante selalu nular itu. Virus baik selalu menular ya Pak Bante ya. Ya. Kelihatan Ya. sudah sangat senior sekali ya. Rambutnya memutih semua sudah. Oh ya, Bante pun putih, cuma Bante gundul. Nggak nampak putihnya. Bante lama Ya. nggak tumbuh rambutnya soalnya. Assalamualaikum. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, dan Wite Tongtian. Salam. Menarik sekali
topik yang dibawakan oleh Bante Tejapuno tentang cinta kasih. Ini adalah bahasa universal. Kita tahu bahwa biarpun kita tidak saling mengerti bahasa satu dengan yang lainnya, tetapi apabila kita komunikasi dengan cinta kasih, maka keduanya bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa saling terima. Ya, jadi ini ada sebuah cerita di mana seorang murid Nabi Kongce dia mengeluh kepada temannya. Dia bilang, saya ini merasa seperti sebatang kara, saya tidak punya saudara, saya sangat sedih. Lalu temannya mengatakan, mengapa kamu bersedih, mengapa kamu merasa tidak mempunyai saudara? Kamu akan mendapatkan saudara dimanapun apabila kamu melakukan, yaitu jangan menyakiti orang lain atau jangan memberikan apa yang tidak engkau sukai kepada orang lain. Maka dimanapun kamu akan diterima sebagai saudara. Jadi persaudaraan universal ini adalah saling terima. Saling terima itu didasari dengan saling menghormati, kemudian saling memberi manfaat. Satu dengan yang lainnya tidak merugikan. Ya, ketika kita bersama orang lain, kemudian kita merugikan orang tersebut, maka persahabatan itu tidak akan berlangsung lama, sebentar saja sudah akan bubar. Tetapi apabila kita bersama-sama dengan orang lain dan saling memberi manfaat, maka persahabatan itu akan berlangsung lama. Nah, cinta kasih di dalam agama Konghucu itu ditulis dalam bahasa Mandarinnya dengan lafalan Ren, yaitu satu huruf di sebelah kirinya berbentuk manusia, dan satu huruf lagi di sebelah kanannya berbentuk dua. Jadi merupakan hubungan atau komunikasi daripada dua orang dan dua arah. Jadi cinta kasih di dalam pengertian agama Konghucu itu bukan I, ya. Kalau teman-teman pasti tahu, bahwa I ini ya saya cinta kamu, bukan I yang itu. Kalau I yang itu saya cinta kamu, artinya di situ ada egoisme, ingin memiliki. Ya, ketika si A cinta dengan si B, maka dia itu akan galak sekali apabila ada lawan jenis yang lain mendekatinya, ya, karena dia merasa terancam pacarnya atau pasangannya akan digoda oleh orang lain, apa cewek apa cowok lain, sehingga dia akan menunjukkan sikap menolak dan mengusir saingannya. Nah, itu cinta dalam bentuk jasmani. Nah, cinta kasih saya yakin yang disebutkan Bapak Ibu semuanya dan juga yang dijelaskan oleh Bante merupakan cinta kasih yang universal, yang tidak ada egoisme di dalamnya, tetapi tulus, berasal dari dalam hati. Nah, cinta kasih dalam agama Konghucu itu merupakan bagian daripada sifat asli manusia. Rasul Mengce mengatakan, seorang manusia sifat dasarnya atau aslinya dia adalah berperi cinta kasih. Namun berperi cinta kasih itu, cinta kasih itu merupakan software, ada di dalam hati kita. Nah, pengungkapan keluarnya, manifestasi keluarnya itu bentuknya macam-macam. Ya, kepada orang tua, bentuk cinta kasih kita sebagai anak adalah berbakti. Sebagai seorang guru, bentuk cinta kasihnya kepada murid adalah memberi pelajaran dengan baik dan benar.
memberikan PR-PR yang susah-susah, melatih mereka sampai pusing kepalanya, memberi soal matematika dan sebagainya, itu membuat muridnya kecapean, lelah, dan ngamuk-ngamuk. Tapi itulah cinta kasih seorang guru. Dengan demikian dia itu berharap muridnya menjadi pandai. Jadi seorang murid harus dilatih dengan keras oleh gurunya. Kalau gurunya lembek-lembek, muridnya nggak kerjakan PR, ya nggak apa-apa. Ya, nanti kamu lulus, saya beri nilai A+. Itu bukan cinta kasih dari seorang guru kepada murid. Nah, demikian juga seorang murid yang cinta kasih kepada gurunya dimanifestasikan dengan belajar yang benar. Seorang ayah kepada anaknya mewujudkan cinta kasihnya adalah dalam bentuk memberikan teladan dan mengasuhnya dengan benar dan mendidik anaknya agar kelak dapat mandiri dan menjadi seorang manusia yang berguna. Jadi cinta kasih itu software. Wujud keluarnya itu adalah kebenaran, keadilan, kesusilaan, hormat, menghormati, kemudian dan tanggung jawab, ya, dan berbagai manifestasi atau wujud dalam situasi maupun kondisi yang berbeda-beda. Ya. Kemudian cinta kasih itu ada jenjangnya. Ya. Rasul Mengce mengatakan, cinta kasih yang terbesar itu adalah menyayangi orang tua tersendiri. Jadi beliau memberi contoh, kalau seseorang itu dia menunjukkan cinta kasihnya yang besar kepada orang lain, tetapi di dalam rumah dia itu sama sekali tidak menunjukkan cinta kasihnya kepada keluarganya, anggota keluarganya, kepada orang tuanya, maka cinta kasih sedemikian itu bagi Rasul Mengce itu adalah cinta kasih terbalik. Ya. Jadi cinta kasih harus diawali kepada keluarga kita sendiri, ya, kepada orang tua kita sendiri, dan baru melebar ke masyarakat dan ke negara. Jadi ada sebuah fenomena yang sangat umum, ya. Jadi ada orang demikian hormat dan patuh kepada pimpinan di luar rumahnya, tetapi di dalam keluarganya dia sangat kurang ajar kepada orang tuanya. Nah, hal yang demikian sering kita lihat, ya. Dia begitu mengagumi kepada orang yang baru dikenal karena tetapi kepada keluarganya sendiri dia tidak ada respect sama sekali. Nah, hal demikian itu tidak benar, ya. Jadi rasa cinta kasih itu harus kita ungkapkan pertama-tama itu kepada keluarga dan orang tua kita. Baru kemudian itu melebar keluar. Cinta kasih yang demikian itu adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, karena bagaimanapun kita adalah sangat naif kita dapat mencintai, memberikan kasih sayang kita kepada orang lain, sementara kepada keluarga sendiri kita sangat tidak respect. Ya, mungkin itu MC yang dapat saya tambahkan, dan kurang lebih mohon maaf. Nah, salam semua saudara. Terima kasih. Oke, terima kasih Seseong Johan. Salam semua saudara.
Selanjutnya saya dapat mengundang perwakilan dari penghayat kepercayaan, ya, Bapak Januri Haryanto. Mohon tanggapannya. Ya, terima kasih. Bentar. Ya. Salam sejahtera, salam semua saudara. Terima Salam kasih. semua saudara. Dan dari perspektif penghayat kepercayaan yang saya yakini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh para rohaniawan tersebut di dalam bahasa materi wewarah kami itu menyebutkan beci omarang sopo wai. Artinya berbaiklah, berbaik hatilah terhadap siapa saja. Nah, agar apa? Agar terwujud kedamaian dan kebahagiaan baik diri sendiri maupun pihak orang lain. Seperti halnya pada era tahun 40-an, yang itu bercerita, yang guru bercerita, dan juga diperkuat oleh saat itu siswa-siswanya yang masih hidup. Beliau menyuruh para siswanya itu sangu duit sing akeh. Nah, bawa uang yang banyak, kita akan piknik. Itu ceritanya. Sekalinya diajak masuk hutan. Diajak masuk hutan belantara. Terus untuk apa uang itu? Akhirnya ya lakukan uangnya seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Dari Muslim Bapak siapa lupa tadi, bahwa kebahagiaan itu bukan tergantung kepada materi atau uang. Ternyata benar, di dalam hutan belantara pada merasa haus, merasa lapar, lalu beli apa di dalam hutan, sedangkan membawa bekal uang banyak. Nah, oleh karena adilnya Tuhan Yang Maha Kuasa, lalu bertemu seseorang yang sedang mencari kayu bakar. Eyang Sastro, tadi kemana? Mau kemana? Ini loh jalan-jalan. Monggo, silahkan mampir ke gubuk saya. Nah, di situ mendapatkan sugatan, baik minuman maupun nan. Sesampainya di rumah, Eyang itu bertanya, hasilnya apa tadi di dalam perjalanan? Ada telongap-telongop. Nah, lalu Eyang dawuh, mulane makanya beci omarang sopo wae. Berbaik hatilah kepada siapa saja. Cintailah dan sayangilah. Cinta kasih, sayangilah. Artinya apa? Cintailah itu artinya di dalam bahasa kami itu adalah sesendon adu manis. Sesendon adu manis itu artinya bisa menyembunyikan perasaan kita walaupun tidak menyukai pada seseorang. Hanya senyum yang kita tampilkan. Kasih sayang. Sayang. Ya kita landasi dengan apa? Dengan materi yang diwarakan disebut sabar. Bisa memaafkan kepada kekeliruan dan kealpaan orang lain. Apabila mau bertindak, jangan tergesa-gesa. Berpikirlah, berhitunglah semasak-masaknya agar menumbuhkan kebijaksanaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tadi materi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh para rohaniawan, tentang bahan saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Salam semua saudara.
Oke, semua saudara, terima kasih Pak Januri Haryanto. Berikutnya saya ada satu tokoh lagi yang dapat menanggapi, yaitu dari agama Kristen. Ada Bapak Pendeta John Albert A. Simanjuntak. Pak Pendeta John Albert, saya persilakan. Ya, terima kasih. Salam semua saudara. Saya tadi mohon maaf terlambat ya. Mohon maaf terlambat karena tadi ada pertemuan beberapa sebentar di gereja. Nah, memang saya sangat senang mengikuti IMP ini. Saya nunggu dari kemarin nggak bisa baru ini yang bisa. Topik yang menarik, topik yang bagus dan menjadi tambahan referensi dari semua agama dan sungguh-sungguh luar biasa. Tadi dari saya dengar dari agama Islam, dari Konghucu dan juga kepercayaan. Memang cinta kasih ini harus ada di tengah-tengah manusia untuk kerukunan dan perdamaian dan segala sesuatu yang memanusiakan manusia. Ini memang kunci. Apalagi kalau dalam perspektif Kristiani itu jelas bahwa cinta kasih itu adalah sebuah rasa yang memanusiakan manusia lintas agama, lintas budaya, sama seperti seorang Farisi ataupun orang yang mengerti hukum Taurat bertanya kepada Yesus, apa yang paling penting dari hukum Taurat? Lalu Tuhan bertanya, apa yang kau baca di sana? Terus kata orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kemudian Yesus bertanya, Yesus menjawab, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Maka engkau akan hidup. Tetapi kemudian ditanya lagi, siapakah sesamaku manusia? Nah, lalu kemudian Yesus mengatakan, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun yang merampok, kemudian lewatlah pertama seorang imam itu seorang kepala di dalam bait Allah, lalu kemudian dia hanya lewat. Imam itu padahal adalah seorang pejabat bait Allah dan dia orang yang kudus. Kemudian yang kedua, orang Lewi ini juga, dia ini ahli Taurat, ahli kitab, tapi dia lewat juga, dia sudah lihat itu orang yang sedang jatuh. Kemudian yang terakhir adalah seorang Samaria, orang yang dibenci oleh orang Israel, orang yang jauh dari orang Israel. Justru dia yang menolong. Bahkan dia merawat luka-lukanya, bahkan membayar penginapan dari orang yang sakit itu. Lalu di antara ketiga itu mana yang betul-betul memperhatikan orang yang sedang sakit itu? Ternyata orang Samaria. Artinya bahwa dia tidak memandang siapa yang sakit itu, dia tidak memandang itu. Kepada orang Taurat itu apa? Pergilah dan perbuatlah demikian. Itu aja. Pergilah perbuatlah demikian. Artinya mau siapapun itu, itulah cinta kasih itu. Bahkan lebih dalam lagi Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Kamu sudah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Jadi memang sangat dalam mengenai ini, sangat dalam. Bagaimanapun juga ketika saya saat ini berada di tambak sawah. Nah, memang saat ini gereja HKIP Waru sudah mulai bisa beribadah di sini.
Itu awalnya dulu tahun 2005. Tahun 2005 itu dulu pernah di demo. Nah, rupanya salah. Kita itu tidak mendekati masyarakat dengan kebaikan, dengan cinta kasih, tapi mendekati masyarakat dengan pangkat, dengan jabatan, dengan uang. Nah, kemudian kita berubah, kita merubah, mendatangi masyarakat dengan cinta kasih, dengan kebaikan, keramahan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sekarang, ya puji Tuhan, bisa diterima oleh masyarakat. Jadi sederhana sebenarnya. Terkadang kita mengukur manusia itu dengan uang, dengan jabatan. Kita mengukur mereka itu dengan apa yang kita punya. Padahal mereka juga adalah manusia ciptaan Tuhan. Dan sampai hari ini eh, konsep cinta kasih itu harus betul-betul kita peganglah dari seluruh agama ini. Kita pegang untuk memanusiakan manusia. Yang paling terdalam dalam cinta kasih itu bagaimana kita memandang manusia itu juga berharga di hadapan Tuhan. Itu. Jadi dalam konsep Kristiani, Yesus telah mati untuk manusia, artinya dia berharga. Oleh karena itu, bagaimana sekarang kita menghargai manusia sebagaimana adanya manusia itu? Mau apapun sukunya, mau apapun agamanya, mau apapun pekerjaannya, dia juga adalah manusia. Kasihilah mereka, mau apapun agamanya. Karena musuh kita bukan agama Buddha, bukan agama Islam, bukan agama Hindu, bukan kepercayaan, tidak. Sebenarnya musuh kita itu adalah ketidakadilan, musuh kita adalah kemunafikan, peperangan. Bagaimana kita bisa menghadirkan kedamaian di tengah-tengah dunia ini? Ya, itu dari saya, dari Kristiani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang ada di Zoom ini, apabila ada pertanyaan, boleh langsung raise hand ataupun dapat dituliskan di kolom chat. Saya bacakan. Sampai saat ini beberapa poin yang dapat saya catat ya, bahwa saya semua tokoh agama dan penghayat kepercayaan juga setuju bahwasanya penting sekali untuk mengembangkan cinta kasih baik kepada orang lain sebagai manusia maupun semua makhluk ya. Jadi cinta kasih itu bersifat universal, harus kita kembangkan baik ke arah atas, bawah maupun sekelilingnya, baik untuk manusia maupun makhluk-makhluk yang tak nampak. Bahwasanya cinta kasih itu juga menjadikan hubungan persaudaraan ke sesama manusia sehingga terciptanya perdamaian di negara ini juga, sehingga makhluk-makhluk yang berada di dunia ini, berada di Indonesia ini adalah makhluk-makhluk yang penuh cinta kasih, sehingga kedamaian tercipta untuk diri sendiri dan akhirnya kebahagiaan dan kesejahteraan juga menyertai. Pikiran penuh cinta kasih ini artinya juga tanpa membenci, sehingga marilah kita jangan melawan kebencian dengan kebencian, tetapi melawan kebencian dengan pikiran cinta kasih, ucapan cinta kasih, dan juga perilaku cinta kasih, serta kesabaran dan kebijaksanaan untuk melakukannya. Nanti di sini saya melihat ada pertanyaan juga ya, sudah ada pertanyaan. Mungkin saya bacakan ya. Nanti. Dari Bapak atau Ibu Firda, ya, pertanyaannya yaitu bagaimana cinta kasih dapat menjadi dasar sehingga terciptanya kedamaian untuk diri sendiri sebelum kita mewujudkannya bagi lingkungan sekitar. Jadi bagaimana sih cinta kasih itu menjadi dasar kedamaian untuk diri sendiri dan nantinya di lingkungan sekitar. Kenapa itu menjadi dasar terciptanya kedamaian? Yang kedua adalah dapatkah
kita mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati tanpa mengalami atau kita memberikan cinta kasih? Mohon jawabannya, Bante. Tanggapannya, Bante. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi seperti yang tadi di awal juga sudah saya sampaikan bahwa kita belajar ajaran agama ini bukan semata-mata untuk bagaimana kita ngajar orang lain, tapi bagaimana kita supaya hidupnya, perbuatannya, tindak tanduknya itu sesuai dengan ajaran agama yang kita yakini. Jadi kalau dulunya kita sebelum mengenal ajaran agama kita hidupnya penuh dengan kebencian, penuh dengan keserakahan, penuh dengan ketidaktahuan, maka setelah belajar ajaran agama hidupnya dengan penuh cinta kasih, ya, kemudian juga suka memberi, membantu, menolong, dan juga memiliki pengetahuan, memiliki kebijaksanaan. Sehingga dikala ia memiliki pengetahuan, ia memiliki kebijaksanaan, ia akan dengan mudah untuk melakukan hal-hal yang berguna bermanfaat yang menimbulkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain, makhluk lainnya. Maka karena itu kalau bisa dikatakan bahwa cinta kasih menjadi dasar dari tindakan kita, perilaku kita, perbuatan kita yang mewujudkan kedamaian bagi diri kita yang mempraktekkan dan tentu saja bisa mewujudkan kedamaian yang menjadi harapan bagi kita semua. Dan kedamaian yang menjadi harapan kita semua itu tidak akan bisa tercapai kalau kita ini tidak memiliki kesadaran untuk mau memulai mengawali dari dirinya sendiri. Jadi jangan melihat apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan oleh orang lain, tapi lihatlah apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan oleh diri sendiri. Nah, selama ini kan kita belajar ajaran agama sibuk ngurusin hidup orang, mencari kekurangan, kelemahan, kesalahan, dan bahkan kemudian menghakimi orang lain, menghakimi ajaran agama lain, menghakimi sesuatu yang berbeda dengan kita, yang kita sendiri juga tidak tahu. Akhirnya dari situ menimbulkan kejengkelan, menimbulkan kebencian di dalam diri orang yang selalu mengarahkan perhatiannya keluar tadi. Tapi kalau kita diarahkan ke dalam diri sendiri, oh saya melihat begini kok tidak puas, jengkel, nah kemudian kita menderita, akhirnya kita berusaha untuk mengikis kebencian tadi, mengikis kejengkelan tadi, dengan kita mau merelakan, mau membebaskan dirinya dari pikiran itu. Kenapa? Karena kalau kita menyimpan kebencian, yang paling menderita bukan orang yang kita benci, tapi kita sendiri yang menyimpan kebencian itu. Maka karena itu, ya karena kita memang hidup dengan banyak orang, banyak makhluk di alam semesta ini, mari kita semuanya memulai mengawali dari diri sendiri, karena kita tidak bisa mencegah orang lain supaya tidak bertutur kata, berpikir, berperilaku yang buruk tentang kita atau kepada kita, tapi kita bisa mencegah diri kita sendiri supaya tidak berpikir buruk pada orang lain, supaya tidak bertutur kata, berperilaku buruk kepada orang lain. Dan memang harapan saya, semakin tinggi jabatannya, semakin luas kekuasaannya, semakin banyak pengikutnya, hati-hatilah setiap pikiran yang muncul dalam diri kita. Ketahui, sadari, itu baik, benar, berguna, bermanfaat, atau sebaliknya. Sadari sepenuhnya tentang ucapan perilaku kita itu akan mengarah kepada kedamaian, kebahagiaan, atau yang terjadi sebaliknya. Nah, maka karena itu, ini menjadi dasar yang sangat baik dari mulai diri kita sendiri. Karena penakluk yang sejati itu bukanlah orang yang mampu mengalahkan, menaklukkan orang lain. Orang yang beda pandangan, beda pendapat, beda pikiran tadi. Tapi penakluk yang sejati adalah ia yang mampu mengalahkan, menaklukkan dirinya sendiri. Saya tetap akan yakin kepada ibu bapak saudara sekalian bahwa Ibu Walasraskan mampu, bahwa Ibu Walasraskan bisa untuk memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang penuh dengan cinta kasih, dan kita sama-sama mewujudkan kehidupan yang damai supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa negara ini, bagi dunia ini. Tapi kalau kita ini
melihat sesuatu yang berbeda, timbul tidak suka, timbul benci, timbul jengkel, timbul sakit hati, ya dengan mudah juga Indonesia akan terpuruk dan terulang kembali, dijajah oleh negara lain, dikuasai oleh negara lain, karena orangnya yang berbeda-beda ini dengan mudah untuk diprovokasi, mudah diadu domba. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Kok Ini bagian apa Kak? Kak, ini kayak kami ini. Yang kedua tadi? Dapatkah mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati tanpa kita mengalami atau memberikan cinta kasih itu? Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa cinta kasih ini kita bukan semata-mata kita berikan kepada orang lain, tapi pertama kali harus ke dalam diri sendiri. Jadi kita tidak bisa mencintai orang lain, makhluk lain, selama diri kita sendiri masih dikuasai, diperbudak oleh kebencian. Nah, untuk membebaskan diri kita dari kebencian adalah dengan cinta kasih. Bebaskan diri kita sendiri dulu dari kebencian itu. Nanti kalau kita sendiri sudah bebas dari penderitaan yang disebabkan karena kebencian. Jadi seperti yang tadi saya katakan, orang yang dikuasai, diperbudak oleh kebencian, ucapannya penuh dengan kebencian, perilakunya penuh dengan kebencian. Atau bisa dikatakan orang ini melakukan perbuatan buruk karena kebenciannya. Sehingga karena perbuatan buruk itu pula, ia akan menderita. Dirinya sendiri sudah diperbudak oleh kebencian, dia menderita. Begitu tutur kata perilakunya penuh dengan kebencian, yang artinya memperlakukan orang lain, makhluk lain dengan penuh kebencian, maka menyebabkan orang lain juga akan menderita. Nah, maka kalau kita ingin mencintai, menyayangi orang lain, makhluk lain, pertama kali adalah bebaskan diri kita dari kebencian, yaitu dengan selalu memiliki cinta kasih. Begitu kita mampu membebaskan diri dari kebencian, hidup dengan cinta kasih, maka kita bisa mencintai orang lain, makhluk lainnya. Karena tentunya ajaran tentang cinta kasih ini adalah ajaran universal kepada semua orang, semua makhluk tanpa terkecuali. Karena walaupun kita ini yang tinggal di alam semesta ini, walaupun beda alamnya, walaupun beda bentuknya, walaupun beda bahasanya, masalah bahasa rasa itu sama. Semua orang, semua makhluk takut dengan hukuman. Semua orang, semua makhluk takut dengan penderitaan dan juga kematian. Maka kalau kita menyadari hal seperti ini, maka tidak selayaknya, tidak sepatutnya kalau kita ingin hidupnya bahagia, itu mengorbankan orang lain, makhluk lain yang sama-sama ingin hidupnya bahagia. Dunia kita banyak makhluk yang terancam punah, binatang-binatang punah, keseimbangan alam menjadi tidak terjaga, ya karena kita menganggap bahwa makhluk itu mengganggu kita atau perlu dimusnahkan, atau kita perlu masukkan ke dalam perut, sehingga keseimbangan alam itu menjadi tidak menjadi terganggu. Ini ada satu cerita, ini cerita beneran yang terjadi di Jawa Tengah ya. Jadi ada seorang petani. Petani ini dianggap gila oleh orang lain karena setiap ada orang berburu, apa yang dia tangkap itu sama Pak Petani ini dibeli dan kemudian dilepaskan. Siapapun yang berburu dan setiap ketemu dia beli dan dia lepaskan. Yang satunya berpikir untuk menangkap, untuk memakan, yang satunya berpikir untuk melepaskan dan membebaskan. Nah, suatu saat tanaman Pak Tani ini utuh, padahal tanaman-tanaman di sekelilingnya itu dihajar oleh hama penyakit. Artinya gagal panen penduduknya. Tapi si Pak Petani tadi tanamannya utuh. Dan kemudian banyak orang bertanya-tanya, kok bisa tanamanmu bisa utuh? Pakai obat apa? Pakai cara apa? Nah, saya tidak tahu caranya apa, cuma saya ini menghargai kehidupan.
Saya mencintai semua orang, saya mencintai semua makhluk. Kalau Ini ada ketinggalan. sesuatu yang mengancam Ya, ini dalam kondisi bahaya, saya beli, saya lepaskan. Nah, maka karena itu keseimbangan alam terjaga dan akhirnya bisa saja tanamannya tadi menjadi utuh dan tidak terserang hama. Begitu, ya. Jadi, mari kita semuanya memulai mengawali untuk menciptakan dunia yang lebih baik, dunia yang damai, dunia yang bahagia, yang sejahtera sesuai dengan harapan kita, dengan selalu menanamkan pikiran, ucapan, perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Dan saya rasa latar belakang kenapa Buddha, Pangeran Siddhartha, meninggalkan istana jadi pertapa, ini karena didasari oleh cinta kasih yang sangat besar. Jadi Buddha ini dulunya kan Pangeran Siddhartha, putra mahkota dari kerajaan Kapilavastu. Namanya putra mahkota, cepat atau lambat pasti akan mewarisi harta tahta kekuasaan di kerajaannya. Dan beliau memang dipersiapkan oleh ayahandanya untuk menggantikan posisi jadi raja. Tapi Pangeran Siddhartha ini suatu saat melihat ada 4 peristiwa. Melihat ada orang tua, melihat orang sakit, orang meninggal dunia, dan pertapa. Nah, setelah melihat peristiwa itu, karena memang belum pernah melihat sebelum-sebelumnya, dia bertanya kepada pengawalnya, namanya Cana. Cana, itu apa? Oh, itu orang tua, Pangeran. Itu orang sakit, orang meninggal. Pertapa, Pangeran. Apakah saya nanti kelak bisa menjadi tua, sakit, dan mengalami kematian? Iya. Anda, saya, semua orang pasti mengalami hal demikian. Apa tidak ada cara yang lain supaya kita tidak mengalami hal demikian? Sampai saat ini belum ada caranya. Sehingga karena itu setelah melihat ada seorang pertapa, beliau berpikir, oh mungkin dengan cara menjadi pertapa, beliau akan menemukan jalan supaya orang itu bisa bebas dari penderitaan karena kelahiran. Makanya karena itu kemudian beliau meninggalkan istana. Sekarang ini anehnya, kalau ada orang belajar ajaran agama untuk mencari kekayaan, mencari kedudukan, mencari kekuasaan, nama pengikut. Ya, saya sering tanamkan kepada umat Buddha, yang ngisin-ngisin nih kalau ceritanya kamu beragama mencari yang ditinggalkan oleh Pangeran Siddhartha. Kita itu harus mewarisi apa yang diajarkan oleh Buddha, bukan mencari apa yang ditinggalkan oleh Pangeran Siddhartha. Yang ditinggalkan Buddha apa? Dhamma, ajaran beliau. Yang harus dijadikan pedoman supaya kita bisa kesadaran agung, sehingga pikiran, ucapan, perilakunya sesuai dengan ajaran kebenaran yang sifatnya universal, kesejukan, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan, walau kehidupan kita begitu cepat dan singkat. Setidak-tidaknya kita sudah memberikan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa, walaupun pada saatnya kita semuanya akan tua, sakit, dan mengalami kematian. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bante Tejapuno atas jawabannya. Bagaimana Bapak atau Ibu Firda tadi ya? Ya, apakah ada tanggapan lagi? Kalau ada silakan dituliskan atau mau buka mic juga boleh. Saya rasa masih punya beberapa menit. Apabila ada Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya, boleh. Mau langsung open mic, open video juga boleh, atau mau tulis di kolom chat juga boleh. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Firda. Ya, berarti sudah cukup jelas nanti. Saya rasa sudah tidak ada yang mau bertanya. Ya, Ada? bisa ke sesi closing statement, Mas Kevin. Oke, baik. Saya persilakan Bante. Mungkin ini
sudah tidak ada yang bertanya, apakah ada pesan-pesan penutup atau motivasi yang dapat Bante sampaikan di penghujung acara kita hari ini? Baik, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan itu menjadi tujuan, menjadi harapan bagi kita semua. Ini bisa dikatakan adalah hasil. Dan untuk kita bisa memperoleh hasil mencapai tujuan ini, mari kita mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita yakini, yang benar, yang bersifat universal itu, untuk kemudian kita praktekkan di setiap pikiran, ucapan, perilaku kita. Karena teori saja tidak cukup kalau tidak dipraktekkan, maka tidak akan membawa hasil. Hasil akan kita capai kalau kita praktek dengan benar sesuai dengan teori yang benar. Jadi teori itu juga penting, tapi walaupun teori penting, kalau tidak dipraktekkan tidak akan membawa hasil. Pariyati, pati-pati, patiweda. Teori yang benar, praktek sesuai dengan teori yang benar, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Dan satu kata lagi, walaupun pengetahuan kita memenuhi rongga kepala kita, tidak akan mampu membebaskan diri kita dari penderitaan apabila kita tidak mempraktekkan, tidak melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, di setiap pikiran, ucapan, dan juga perilaku kita. Terima kasih. Semoga Ibu Saudara sekalian dimanapun berada selalu sehat, selalu bahagia. Dan mari kita terus gaungkan, mari kita terus pancarkan cinta kasih, dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga kita, lingkungan kita, dan semakin membesar kepada negara kita, kepada dunia kita, sehingga dunia ini menjadi istana surga bagi semua orang semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Sekian, terima kasih. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih. Terima kasih Bante. Baik, demikianlah kita berada di penghujung acara Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan pada hari ini 28 April 2025. Saya Kevin Sunardi mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti dari awal hingga sesi ini hingga sekarang. Dan selanjutnya saya kembalikan pada MC kita yang cantik, Mbak Ulan ya. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya, disampaikan terima kasih kepada aku Kevin Junardi dari Medan ya, sudah memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada narasumber kita, tokoh rohaniawan agama Buddha dengan Biku Tejapuno Mahatera yang sudah menyempatkan waktunya di kala kesibukannya ini yang keliling Indonesia dan juga luar negeri. Terima kasih loh Bante pencerahannya. Ya Bapak Ibu, dari awal IMP didirikan sampai sekarang pun seluruh tokoh rohaniawan di IMP ini pencerahannya, ilmu-ilmunya bermuara di tema kita pada malam hari ini, yaitu cinta kasih. Bagaimana kita sudah selayaknya untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh tokoh penanggap. Dari Islam ada Ustadz Sun Haji, dari Kristen ada Pendeta John Albert, dari Hindu ada Dr. Igede Putuswardana, dari Konghucu ada Sense Johan Ajuan, dan juga dari penghayat Bapak Januri. Dan kepada seluruh peserta disampaikan terima kasih juga sudah dengan setia. Jangan lupa untuk mengisi link absensinya. Izinkan saya memberikan sebuah pantun untuk Anda semua di sini. Burung merpati terbang melayang, singgah sebentar di dahan cemara. Cinta kasih, mari kita bentang, damai bahagia menghiasi sukma. Baik Bapak Ibu, kita akhiri jangan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa Senin depan dengan tema yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda juga. Jangan lupa untuk mengisi absensinya untuk penerbitan sertifikatnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam semua saudara. Saudara. Terima kasih Bante. Sama-sama. Terima kasih Ko Kevin. Kasih. Ikut lagi Senin ya. Iya, saya usahakan pasti ikut. Ya, Pak Pendeta, makasih. Nanti Bante ada acara di Banyuwangi. Di mana Bante?
ada waktu, ada kesempatan, Sama-sama. silahkan bisa hadir. Banyuwangi nggak ada acara, Bante. Tanggal 20 Mei nanti mau kumpulkan juga dengan tokoh-tokoh lintas agama yang tergabung di apa yang namanya Bidat Api Mesra yang ada di Surabaya sama Oh, dengan Sulawesi. FBM ya? Ya, Itu siapa namanya? Ada siapa, Pak? Itu loh dari Forum Beda Tapi Mesra, ya. Pak Sunhaja. Kebetulan Sulawesi Ada. juga nanti juga akan bisa hadir. Nanti kita ya makan ketupat sambil nonton anak-anak